Jumpa lagi di Vestok, channel kesayangan kita untuk belajar bersama mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi melalui update bedah emiten. Dan emiten yang akan kita bahas ini adalah ADRO. Kita akan lihat kinerjanya di 2024 full year ini setelah melepas AADI. Bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe supaya nanti ke depannya kita bisa belajar bersama. Alasan kita membahas Adaro atau Alamtri ini karena yang pertama, Adaro ini menjadi salah satu saham yang paling populer ya, tidak hanya di investor retail tapi juga investor yang lebih besar maupun investor institusional. Dan saham ini banyak diminati termasuk penonton dari Vestok. Jadi tidak ada salahnya kita membahas Adaro. Dan yang kedua, kita ingin mengetahui kinerja perusahaan dari Adaro setelah melepas AADI yang mana merupakan bisnis utamanya sebelum adanya spin-off. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih dalam, ada baiknya kita bahas dulu atau kita review dulu harga acuan batu bara terbarunya, kurs USD dibandingkan Indonesian rupiah dan juga harga terutama di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024. Berdasarkan harga acuan batu bara, ini kita bisa ketahui dari tahun 2023 dan tahun 2024. Seperti yang ada di grafik ya, di tahun 2023 tuh harga acuan rata-ratanya itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Ini nanti tentu akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan batu bara. Yang kedua, dari sisi kurs USD per Indonesian rupiah ya. Dari sini kita bisa ketahui memang ada fluktuasi yang cukup signifikan, tetapi di tahun 2023 kursnya secara relatif lebih rendah atau dalam artian Indonesian rupiahnya lebih baik ya dibandingkan di tahun 2024. Sedangkan pada harga saham Adaro sendiri dari tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024 ya fluktuasinya cukup tinggi. Terutama di tahun 2024 sebelum adanya aksi korporasi yang beruntun yaitu spin-off dan PUPS ya. Dan setelah adanya aksi korporasi beruntun dan PUPS itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Lalu setelah adanya aksi korporasi tersebut juga ada perubahan harga yang cukup signifikan. Kita masuk ke poin yang pertama dulu. Hal yang perlu dicermati ketika kita melihat bisnis dari Adaro, kepemilikan AADI pada entitas Adaro itu terdapat perubahan. Kita bisa lihat data ini dari laporan keuangannya. Total aset dari AADI di dalam Adaro ini di tahun 2023 dan 2024 sangat berbeda. Nah, implikasinya apa? Yang pertama, pada sisi neraca di tahun 2024 aset dan liabilitas AADI itu tidak lagi diakui pada ADRO. Tetapi pada tahun 2023 AADI masih menjadi bagian dari ADRO. Tetapi pada laporan laba rugi dan arus kasnya, kinerja keuangan AAD ini disajikan terpisah. Walaupun ada total labanya, masih ada bagian dari AADI ya. Tapi ada laba yang operasi masih berjalan saja atau dalam tanda kutip AADI-nya tidak dimasukkan. Nah, kami menggunakan data laba dari kegiatan operasi yang masih berjalan saja. Jadi nanti ke depan menggunakan itu. Selain itu juga ada implikasi pada analisis rasio keuangan yang melibatkan neraca, terutama pada return on equity maupun return on asset ya. Karena nanti kita menggunakan return itu dari laba operasi yang masih berjalan saja, sedangkan neraca di tahun 2023 itu masih ada bagian AADI. Tentu ada dilusi di situ. Tetapi di tahun 2024 kita bisa gunakan data yang lebih akurat mengukur kinerja dari ADRO itu sendiri. Kita bahas di bagian neracanya. Bagian yang pertama, data dari diagram batang yang ada ini menggunakan satuan miliar rupiah yang bersifat indikatif ya. Dan yang kedua, data pada laporan keuangan ini menggunakan satuan ribu US dollar. Kurs yang kita gunakan adalah kurs penutupan pada masing-masing tahun. Dan total aset di tahun 2024 ini turun 33,11% dalam Indonesian rupiah kalau kita bandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan dalam mata uang US dollar ini turunnya sekitar 36,00%. Terutama yang paling signifikan karena terdapat pelepasan bisnis AADI ya. Nah, kalau tanpa menghitung total aset dari AADI, kita hitung saja total aset dari Adaro. Caranya gimana ya di tahun 2023 kita kurangilah dari data-data neraca dari AADI punya. Kan laporannya sudah bisa kita akses ya. Nah, kita bisa ketahui bahwasanya total aset ADRO di tahun 2023 itu sekitar 3,40 miliar US dollar. Atau sebenarnya dengan kata lain di tahun 2024 ini ada peningkatan sekitar 96,55% pada total aset ADRO saja tanpa melibatkan AADI. Dan ini tentu termasuk hasil seluruh rangkaian aksi korporasi yang dilakukan, termasuk di dalamnya ada pembagian dividen serta penjualan saham AADI.
Kita masuk ke neraca di sisi yang lainnya. Informasi dari data-data yang ada ini masih menggunakan ketentuan yang sama. Lalu total hutang ini turun signifikan. Ini sekitar 54,59% turunnya dalam Indonesian rupiah, terutama karena ada pelepasan aset termasuk liabilitas di dalamnya dari AADI itu sendiri. Apabila pada tahun 2023 tanpa menghitung total liabilitas dari AADI, total liabilitas dari ADRO ini sekitar 0,79 miliar US dollar. Sedangkan pada ekuitasnya, apabila tanpa menghitung milik AADI ya, maka ekuitas dari Adaro itu sekitar 2,61 miliar US dollar atau tumbuh sekitar 105,12%. Ya, ini tentu saja termasuk adanya rangkaian aksi korporasi yang tadi sudah kita singgung. Kita masuk ke laba ruginya. Di bagian sini sebetulnya tidak terlalu membingungkan seperti di bagian neraca ya, yang masih ada campur-campurnya dari sisi ADI. Sedangkan di bagian laba rugi ini kita sudah bisa pisahkan karena laporannya cukup jelas tuh. Kalau di neraca tadi harus kita hitung secara mandiri. Laba bersih ini hanya menghitung bagian operasi yang masih berlanjut pada ADRO, atau dengan kata lain tanpa melibatkan perolehan laba dari AADI ya. Nah, kalau kita masuk ke revenue-nya dulu, ini tumbuh tipis sekitar 1,74% dalam Indonesian rupiah atau minus 2,66% dalam US dollar. Nah, perolehan revenue yang bagus ini karena volume produksi batu bara metalurgi dari ADMR, yang mana ini merupakan bagian ADRO atau kontributor terbesarnya ya, ini tumbuh sekitar 29,74%. Volume produksinya tumbuh signifikan dan volume penjualannya tumbuh 26,00%. Ini juga tumbuh signifikan. Jadi walaupun ada penurunan average selling price, tapi volume produksinya naik cukup bagus ya. Pada laba operasi ini turun tipis juga di minus 2,80% dalam Indonesian rupiah atau minus 7% dalam US dollar. Sedangkan pada perolehan laba bersih yang hanya mengukur bagian operasi yang masih berlanjut saja pada ADRO, ini naik tipis sekitar 1,98% dalam Indonesian rupiah atau turun tipis 2,42% dalam US dollar. Masuk ke kontribusi revenue dan laba bersih per segmennya Bapak Ibu. Informasi dari data-data yang ada ini masih menggunakan ketentuan yang sama. Kontributor utama pada Adaro ini adalah pada segmen pertambangan dan perdagangan batu bara dari ADMR ya, ini batu bara metalurgi. Revenue pada kontributor utama ini tumbuh sekitar 11,06% dalam Indonesian rupiah atau tumbuh sekitar 6,27% dalam US dollar. Sedangkan pada laba bersihnya ini tumbuh sekitar 0,55% dalam Indonesian rupiah atau minus 3,79% dalam US dollar. Ya, naik turunnya tipis-tipis ya. Pada segmen jasa pertambangan yang menjadi kontributor kedua pada sisi revenue dan juga sisi laba bersih, revenue ini turun sekitar 5,43% dalam Indonesian rupiah atau turun sekitar 9,51% dalam US dollar, dan laba bersihnya ini naik 23,17% dalam Indonesian rupiah atau tumbuh sekitar 17,85% dalam US dollar. Dari situ kita bisa ukur margin laba per segmennya. Informasi dari data-data yang ada masih menggunakan ketentuan yang sama ya. Margin laba bersih pada segmen pertambangan dan perdagangan batu bara di segmen utamanya ini mengalami pelemahan walaupun masih pada level yang cukup bagus ya. Ini margin laba bersihnya sekitar 38,76%. Lebih rendah tapi masih di level yang tinggi. Sedangkan pada segmen jasa pertambangan ini mengalami perbaikan margin laba bersih walaupun nilainya masih jauh di bawah pada margin segmen pertambangan dan perdagangan batu bara. Masuk ke bagian arus kasnya. Ini juga masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang sama ya. Dan arus kas operasi ini naik sekitar 82,79% dalam Indonesian rupiah atau naik sekitar 74,90% dalam US dollar. Ini karena terdapat penurunan pembayaran royalti serta penurunan pembayaran pajak penghasilan. Sedangkan pada sisi arus kas investasinya, nilainya ini positif di tahun 2024 karena terdapat penerimaan dari operasi yang dihentikan dengan nominal yang cukup signifikan. Ya, ini sebetulnya bisnis dari AADI itu tadi ya. Hal ini membuat nilai arus kas operasi bersihnya ini tumbuh jauh lebih signifikan di tahun 2024 ini. Tapi kalau kita hanya melihat arus kas operasinya saja, ya itu sebetulnya juga ada pertumbuhan yang cukup bagus ya Bapak Ibu. Kita masuk ke rasio profitabilitas ya. Di tengah penurunan rata-rata harga jual, Adaro atau Alamtri ini bisa mempertahankan profitabilitas di level yang cukup bagus ya. Karena net profit margin itu masih di atas 30%-an. Return on equity di tahun 2024 itu di atas 11%-an. Nah, perhitungan profitabilitas juga masih menggunakan data yang sama, yaitu menggunakan laba bersih dari operasi yang berlanjut. Dan secara garis besar, profitabilitas Adaro ini masih tergolong pada tingkat yang tinggi, terutama pada net profit margin. Sedangkan pada return on equity-nya ini berada pada level yang moderat ke arah tinggi di tahun 2024 ini.
Masuk ke bagian rasio aktivitasnya. Pada sisi rasio aktivitas ini kita bisa ketahui bahwasannya aktivitas operasi bisnis secara umum dari Adaro ini masih pada level yang efisien. Adaro punya persediaan yang dapat diubah menjadi penjualan itu sekitar 30 sampai 49 hari. Dan Adaro punya waktu penagihan piutang menjadi kas sekitar 61 sampai 88 hari, serta Adaro punya waktu pembayaran utang usaha sekitar 47 sampai 99 hari. Ya kita bisa fokuskan di tahun 2024 saja ya, karena itu bagian rasanya sudah murni hanya miliknya Alamtri saja. Pada sisi rasio likuiditasnya, kondisi likuiditas dari Adaro ini berada pada kondisi yang sangat baik. Pada sisi current ratio maupun quick ratio masing-masing berada pada level yang risikonya itu sangat rendah. Karena quick rasionya di level 380-an, jauh di atas 100%, dan current ratio 402%-an, ini jauh di atas 150%. Sedangkan pada sisi rasio solvabilitasnya, kondisi solvabilitas dari Adaro atau Alamtri ini berada pada level kondisi yang bagus juga ya. Tingkat debt equity ratio berada pada level yang rendah, serta laba operasi per beban bunga berada pada level yang cukup tinggi, 13 kalinya di posisi terakhir nih. Dengan kata lain, risiko pada solvabilitas Adaro atau Alamtri ini berada pada level yang sangat rendah risikonya. Masuk ke bagian dividen yield, ya kita bisa lihat datanya ya, tapi ini lebih baik kita sampaikan pada pembahasan dividen sebetulnya tidak bisa menjadi acuan untuk proyeksi di masa depan. Karena di tahun 2024 ada aksi korporasi dari Adaro dan AADI yang berdampak signifikan terhadap pembagian dividen yang diterima oleh investor. Jadi ini sebagai informasi tambahan saja. Masuk ke bagian valuasi, ini yang ditunggu-tunggu ya. Bagaimana valuasi dari Adaro ketika melakukan pelepasan dari AADI? Di kondisinya bisnis yang sekarang kita ukur ya memang pasti mengandung bias ya, tapi ini bisa digunakan sebagai acuan. Kita bahas dengan dua metode. Kita bahas dulu yang bagian discounted cash flow ya. Ada 5 asumsi. Asumsi yang pertama kita gunakan cash flow per share, kita ganti dengan earning per share. Earning per share di tahun 2024 ini kita gunakan sekitar Rp339,14 per lembar saham. Discount rate-nya menggunakan angka 18 yang mana nih cukup ya konservatif, tapi di bisnis batubara dan kondisi bisnis seperti Adaro kita gunakan 18 ya masih reasonable lah. Rata-rata pertumbuhan sekitar 7,82% per tahun dan terminal growth rate-nya menggunakan 2,0% per tahun. Hasil perhitungan valuasinya itu sekitar Rp2.883 per lembar saham. Tetapi pada sisi valuasi dengan metode price brand dengan earning per share di tahun 2024 yang sama sekitar Rp339,14 per lembar saham dan rata-rata PI ratio menggunakan data ADRO, ini masih gabungan entitas dengan AADI ya waktu itu. Ini sekitar 9,57 yang mana PI ratio 9,57 itu menurut kami untuk bisnis seperti Adaro di bidang komoditi, mohon maaf kami menilai masih terlalu mahal ya dengan PI 9,57. Walaupun bagi sebagian investor mungkin itu cukup masuk akal, tapi bagi kami karena fluktuasinya cukup tinggi sehingga kami menilai itu cukup tinggi. Tapi kalau kita gunakan angka itu, hasil perhitungannya itu sekitar Rp3.245 per lembar saham. Ya saya lebih condong menggunakan discounted cash flow-nya ya. Nah, kesimpulan pada diskusi kita siang hari ini ada 2 poin utama. Poin pertama adalah per 2024 Adaro ini punya neraca yang solid. Ya kita bisa akui dan kita bisa lihat dari datanya, neracanya bagus ya. Revenue ini sedikit mengalami pelemahan karena penurunan rata-rata harga jual. Tapi volume produksi dan volume penjualannya ini tumbuh sangat tinggi di tahun 2024 ini. Jadi revenue hanya turun atau naik turun sedikit lah. Arus kas operasi dan arus kas operasi bersih ini tumbuh, serta dividen yang dibagikan ini cukup tinggi karena ada aksi korporasi. Di kesimpulan yang kedua adalah di harga saat ini Rp1.765 per lembar saham, kami rasa Adaro berada di bawah valuasi bisnis ya, masih jauh di bawahnya atau undervalued ya. Ya itu tadi diskusi kita mengenai update bedah emiten dari ADRO atau Alamtri ya. Kita bisa ketahui kondisi bisnisnya seperti apa. Ya kira-kira menurut Bapak Ibu apakah ADRO atau Alamtri ini masih layak dikoleksi, menarik dikoleksi atau justru semakin menarik ini? Coba drop di komen ya. Kita ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menonton video ini sampai akhir dan atas seluruh supportnya ya. Dengan menonton sampai akhir, dengan menonton iklan, dengan memberikan komen, dengan membagikan video ini, dengan klik join, dengan segala macam upaya Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita ucapkan terima kasih, kita apresiasi itu semua ya. Tonton juga video kita yang lain karena itu kita sajikan untuk kita bisa belajar bersama. Sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.